Hai semuanya, nama aku Selva dan selamat datang lagi di channel Bincang Buku. Jadi sebelumnya mohon maaf ya, aku pakai ini karena di luar lagi hujan dan ada tukang yang lagi kerja di belakang, jadi agak berisik. Jadi mudah-mudahan nggak terganggu ya. Jadi untuk video hari ini, aku akan mereview salah satu buku yang baru aja terbit, yang ditulis oleh salah seorang penulis legend yang biasanya menulis genre romance, yaitu Ila Nathan, dan novelnya yang berjudul The Star and I. Ini dia novelnya, The Star and I. Jadi gimana pendapat aku pas aku baru menerima paket berisi novel ini. Jadi pas aku baru buka paketnya dan aku sangat suka banget sama cover dari novel ini karena cantik banget, eye catching gitu, warnanya bagus. Terus di sini juga ada perempuan yang mungkin itu adalah pemeran utama pada novel ini yang bernama Olivia Mitchell. Nah, di balik dari covernya yang cantik ini, apakah isinya juga secantik itu? Aku rasa enggak demikian. Mungkin karena ekspektasi aku yang terlalu tinggi, jadi pas aku baca ternyata enggak sewah itu, dan yang ada aku malah jadi kecewa. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Olivia Mitchell. Jadi Olivia ini ketika kecil ditinggalkan atau dibuang oleh orang tua kandungnya. Jadi dia dibuang di depan sebuah panti asuhan. Nah, setelah beranjak dewasa dan Mitchell ini mendapat kesempatan untuk bekerja di New York, jadi Olivia menerima tawaran kerja tersebut dan pergi ke New York. Selain untuk bekerja, dia juga ingin mencari orang tua kandungnya. Ketika kontrak kerjanya hampir habis, Olivia masih belum menemukan orang tua kandungnya, tapi dia malah bertemu dengan cinta pertamanya, yang juga teman masa kecilnya, yang bernama Rex Rankin. Dan Rex pun akhirnya membantu Olivia untuk menemukan orang tua kandungnya. Itu aja cerita singkat dari novel ini. Jadi sebelum masuk ke pahit-pahitnya, aku akan menceritakan apa yang aku suka dari novel satu ini. Yang pertama tentu aja itu covernya, aku suka. Jadi ini kayak kalau dipajang juga cantik gitu kan. Ini belakangnya juga pink yang warnanya sangat-sangat girly gitu. Terus hal kedua juga mungkin ini hal yang aku suka atau hal yang membuat aku jadi kagum adalah riset yang dilakukan oleh Ila Nathan. Jadi aku lihat di Twitter editornya, itu ternyata Ila Nathan dan editornya itu sampai pergi ke lokasi-lokasi yang ada di dalam novel ini. Jadi ya semua informasi yang diceritakan itu kayak emang benar-benar ada, jadi benar-benar kredibel gitu. Dan ya, jadi kita banyak dapat informasi baru dan juga penggambaran lokasi yang lumayan bisa membuat kita kayak sedang berada di tempat yang lagi diceritain di sini. Dan yang ketiga yang aku suka juga dari novel ini adalah bagaimana Ila Nathan itu menggambarkan saat-saat Olivia dan Rex ketika masih kecil. Itu aku suka cerita mereka ketika masih belum ada masalah yang muncul di antara mereka. Jadi hubungan mereka itu lucu gitu. Dan kayaknya cuma itu aja yang bisa aku sukai dari novel satu ini. Dan aku masuk ke alasan kenapa aku nggak terlalu bisa suka sama novel ini dan alasan kenapa aku merasa kecewa. Yang pertama itu aku bosen sama hampir seluruh ceritanya. Kayaknya yang menarik itu cuma bagian ketika masuk ke flashback masa lalu mereka, dan beberapa part di endingnya itu lumayan menarik. Tapi selebihnya itu cukup membosankan. Jadi kenapa bisa ngebosenin gitu kan, padahal biasanya aku juga suka cerita romance. Menurut aku emosi di antara para tokohnya ini kurang digambarkan. Jadi aku jadi kurang bisa relate aja gitu sama Olivia maupun Rex. Malah kayak aku lebih bisa ngerasain emosi ketika Rex dan Olivia ini masih kecil gitu dibandingkan setelah mereka dewasa. Mungkin karena Ila Nathan pengen bikin kita penasaran gitu, jadi nggak terlalu digambarkan kalau mungkin Olivia yang masih suka gitu. Tapi itu malah bikin aku jadi kurang bisa berempati dengan si Olivia. Hal kedua juga yang nggak aku suka dari novel ini adalah
ketika Rex mengatakan hal-hal manis gitu ke Olivia, dan aku jadi merinding sendiri, bukan merinding yang seneng gitu, tapi merindingnya ya kalian bisa nebak lah merinding gara-gara apa yang nggak cocok gitu aku baca, jadi kayak kerasa maksa karena ya itu Rex malah seneng ngumbar kata-kata manis padahal emosi chemistry di antara mereka itu nggak begitu kerasa. Yang ada aku malah lumayan merinding pas bacanya. Mungkin kalau yang suka sama novel ini klepek-klepek gitu ya bakal meleleh pas baca bagian Rex bermanis-manis, tapi nggak demikian sama aku. Jadi ya sayang aja ya. Terus hal ketiga juga yang aku nggak suka dari novel ini adalah alasan Olivia untuk menemukan kedua orang tuanya. Yang aku maksud tentu orang tua kandungnya ya. Jadi aku mikir Olivia ini udah hidup enak gitu, hidupnya bahagia dengan orang tua angkatnya. Jadi untuk apa sih nyari-nyari orang tua kandung yang udah ngebuang dia? Dan di ending juga diceritain kenapa Olivia ingin mencari orang tua kandungnya, dan menurut aku alasan itu juga nggak kuat gitu. Jadi kayak nggak usah ngerepotin diri sendiri gitu kan, karena nggak ada masalah gitu deh kehidupannya, kecuali kalau digambarkan kayak Olivia ini merasa orang tua angkatnya kurang baik, mungkin itu bisa memperkuat alasan dia untuk mencari orang tua kandungnya. Tapi yang ada di cerita ini orang tua angkatnya itu orang baik dan peduli sama Olivia, udah kayak nganggap Olivia itu anak sendiri. Jadi alasannya kurang masuk ke logika aku gitu. Terus hal terakhir yang gak aku suka itu juga adalah, jadi kan di belakang di blurbnya ini diceritain kalau misalnya si Rex ini adalah cinta pertama Olivia yang gagal. Dan alasan kenapa Olivia mengatakan kalau cinta pertamanya itu gagal juga diceritain menuju ke ending dari buku ini. Itu aku kurang suka. Jadi ya banyak hal yang banyak kelemahan dalam novel satu ini, dan ya aku nggak bisa ngasih rating tinggi. Jadi untuk ratingnya sendiri aku ngasih 2 dari 5 bintang. Awalnya itu aku cuma pengen ngasih 1,5 dari 5 bintang, tapi naik setengah setelah membaca agak spoiler part dimana Olivia bertemu dengan ibu kandungnya, dan itu cukup menguras emosi. Jadi ya naik setengah bintang jadi 2. Itu aja mungkin review aku untuk novel yang satu ini. Jadi aku juga udah baca-baca review lainnya yang ada di Goodreads dan aku lihat ratingnya cukup tinggi. Jadi bisa dibilang kalau rating yang aku kasih ini termasuk ke dalam kelompok minoritas, dan kebanyakan orang-orang menyukai novel ini. Jadi kalau misalnya kalian emang suka sama cerita-cerita Ilha Nathan, kalian boleh baca novel ini. Itu aja mungkin untuk review aku. Kalau kalian masih pengen denger review-review aku lainnya untuk novel yang berbeda, kalian boleh klik like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.